Perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah Aljabar Linear Elementer IAIN Salatiga semester 2. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang basis dan dimensi. Perkenalkan, saya Lutfiana Nurul Azizah, NIM saya 23070190079. Definisi, jika V adalah sembarang ruang vektor dan S sama dengan V1, V2 hingga Vr, merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor pada V, maka S dinamakan basis untuk V jika memenuhi syarat yang pertama, S bebas linier, dan yang kedua, S merentang V, di mana S bebas linier dan S merentang V telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Untuk memperjelas definisi, kita masuk ke dalam contoh 29 dalam buku Hart Anton, yaitu misal E1 sama dengan 1,0,0 hingga 0, E2 sama dengan 0,1,0 hingga 0, En sama dengan 0,0,0 hingga 1, perlihatkan bahwa S sama dengan E1, E2 hingga En adalah basis pada Rn dengan V sama dengan V1, V2 hingga Vn pada Rn. Penyelesaiannya, yang pertama, kita cari dan perlihatkan bahwa S bebas linear pada Rn. Dapat kita tulis bahwa K1 E1 plus K2 E2 plus hingga Kn En sama dengan 0. Kita masukkan ke komponen-komponennya. K1 E1 komponennya adalah 1,0,0 hingga 0 plus K2 komponennya 0,1,0 hingga 0 plus hingga Kn komponen En-nya adalah 0,0,0 hingga 1 sama dengan 0. Kita kalikan skalar dengan komponen. K1 kali 1, K1. K1 kali 0, 0, tidak perlu ditulis. Dan seterusnya adalah hasilnya 0, tidak usah ditulis. Kemudian K2 kali 0, 0, tidak perlu ditulis. K2 kali 1 sama dengan K2. K2 kali 0 dan seterusnya hasilnya 0, tidak perlu ditulis. Plus hingga plus Kn dikali 0, jawabannya 0, hingga K dikali 1, Kn dikali 1 sama dengan Kn sama dengan 0. Sehingga diperoleh bahwa K1 sama dengan K2 sama dengan hingga Kn sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa S bebas linear pada Rn. Kedua, kita membuktikan S merentang V. Di mana tadi S adalah E1, E2, hingga En. Dan V sama dengan V1, V2, hingga Vn. Maka
dapat kita tulis kombinasi linear V sama dengan V1E1 plus V2E2 plus hingga VN-EN. Jadi, terbukti bahwa S merentang V. Dari bukti pertama dan kedua diperoleh bahwa S merupakan basis untuk Rn. Jadi contoh 29 sudah terbukti. Selain contoh 29, di sini kita akan membahas contoh 32. Yaitu misalkan M1 sama dengan matriks 1000, M2 matriks 0100, M3 matriks 0010, M4 matriks 0001. Himpunan S sama dengan M1, M2, M3, M4 adalah sebuah basis untuk ruang vektor M22 dari matriks 2 kali 2. Penyelesaiannya, yang pertama kita mencari S merentang M22. Di sini kita menggunakan matriks khas, yaitu matriks A, B, C, D sebagai vektor khas. Matriks A, B, C, D ini dapat kita tuliskan ulang sebagai A 1000 plus B 0100 plus C 0010 plus D 0001. Kenapa kok bisa ditulis seperti ini? Karena jika A dikali dengan 1, hasilnya akan menjadi matriks A di sini. B dikali dengan 1, matriksnya di sini. C-nya di sini, nanti D-nya juga di sini. Nanti akan menghasilkan seperti ini. Kemudian, kita melihat bahwa matriks 1000 itu sama dengan M1, sehingga dapat kita tuliskan bahwa A M1 plus B-nya matriksnya sama dengan M2. B M2 plus C matriksnya sama dengan M3 plus D matriksnya sama dengan M4. Sehingga terbukti bahwa S ini merentang M22 dengan matriks A, B, C, D. Jadi terbukti. Kemudian yang kedua kita mencari bahwa
S bebas linier. Hasil A M1 plus B M2 plus C M3 plus D M4 kita anggap sama dengan 0. Kita masukkan seperti tadi bahwa A bisa menjadi A matriks 1 0 0 0, B matriks 0 1 0 0, C matriks 0 0 1 0, D matriks 0 0 0 1 sama dengan 0. 0 di sini bisa kita buat seperti matriks, yaitu menjadi, kita tulis ulang, kosong, 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 kosong. Kita kalikan bahwa A dikali 1, A, B dikali 1, B, C, D kali 1, D. Seperti yang awal saya katakan bahwa bentuk seperti ini bisa dijadikan seperti ini karena A dikali 1 diletakkannya di baris 1 kolom 1, B di baris 1 kolom 2, C di baris 2 kolom 1, D di baris 2 kolom 2. Jadi kita bisa bentuk seperti ini, A, B, C, D. Sama dengan matriks 0, 0, 0, 0. Dari persamaan ini dapat kita ambil bahwa A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, dan D sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa S bebas linear. Ini terbukti. Nah, dari bukti 1 dan bukti 2 ini dapat kita simpulkan bahwa S adalah basis baku untuk M22. Ini terbukti karena dua tahap sebelumnya itu tadi adalah terbukti dari S merentang M22 dan S bebas linear. Definisi, sebuah vektor tak nol V dinamakan berdimensi berhingga jika ruang vektor tersebut mengandung sebuah himpunan berhingga dari vektor-vektor V1, V2 hingga Vn yang membentuk sebuah basis. Jika tidak ada himpunan seperti itu, maka V dinamakan dimensi tak berhingga. Dalam pembahasan ini, ruang vektor 0 adalah ruang vektor berdimensi berhingga, namun tidak ada basis karena tidak memiliki himpunan bebas linear. Nah, contoh dari definisi ini adalah pada contoh 29, contoh 31, dan contoh 32, di mana contoh 29 itu sampai Rn, contoh 31 itu Pn, dan contoh 32 itu adalah M22, di mana di situ adalah ruang vektor berdimensi berhingga. Yang 29 itu ruang N, yang 31 itu P sampai N, dan contoh 32 itu matriks 2 kali 2. Selanjutnya teorema 9 dalam buku Hart Anton. Jika S sama dengan V1, V2 hingga Vn adalah basis untuk ruang vektor V, maka setiap himpunan dengan lebih dari n vektor adalah tak bebas linear. Buktinya,
Kita misalkan S aksen sama dengan W1, W2 hingga WM. Adalah sembarang himpunan M vektor pada V, di mana M ini lebih kecil dari N atau N lebih besar dari M. Langkah pertama, kita perlihatkan bahwa S aksen ini tak bebas linier. Karena S sama dengan V1, V2, hingga Vn adalah sebuah basis, maka WI dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Kita tuliskan P1 sama dengan A11 P1 plus A21 P2 plus hingga AN1 Vn W2 A12 P1 plus A22 P2 plus hingga N2 Vn. Seterusnya hingga WM sama dengan A1M V1 plus A2M V2 plus hingga ANM Vn. Untuk memperlihatkan S aksen tak bebas linier, berarti kita harus memperlihatkan bahwa K1, K2 hingga KM tidak semua
0. Maka K1W1 plus K2W2 plus hingga KM-WM sama dengan 0. Kita masukkan ke kombinasi linier K1W1-nya A11V1 plus A21V2 plus hingga AN1VN plus K2-nya A12V1 plus A22V2 plus hingga AN2VN plus hingga KM A1M-V1 plus A2M-V2 plus hingga ANM-VN. Kemudian dapat kita tuliskan bahwa langsung saja kita cari V1-V1-nya. Dapat kita tulis K1A11 plus K2A12 plus hingga KM A1M kali V1 plus K1A21 plus K2A22 plus hingga KM A2M V2 plus K1 AN1 plus K2 AN2 plus hingga KM ANM VN. Dari persamaan ini dapat kita reduksi. Untuk mendapatkan skalar K1, K2 hingga KM yang tidak nol, yaitu A11K1 plus A12K2 plus hingga A1M-KM kita sama dengan kan 0. Yang kedua, A21K1 plus A22K2 plus hingga A2M-KM sama dengan 0 hingga AN1K1 plus AN2K2 plus hingga
ANM KM sama dengan 0. Nah, dari sistem ini, sistem yang sudah direduksi ini adalah sistem persamaan linier homogen. Dengan lebih banyak bilangan yang tidak diketahui, karena hanya ada 3 bilangan yang diketahui. Sehingga ini selalu mempunyai tak terhingga banyaknya pemecahan, atau ini dijamin sebagai pemecahan tak trivial. Karena yang diketahui lebih sedikit, pemecahan tak trivial ini itu berada pada teorema 1 bagian 1.3, sehingga dari pembuktian ini tadi teorema 9 ini sudah terbukti secara lengkap, karena memang setelah direduksi banyaknya bilangan yang tidak diketahui itu lebih banyak daripada yang diketahui, sehingga sudah terbukti. Selanjutnya yaitu teorema 10 dalam buku Hart-Anton. Sembarang dua basis untuk ruang vektor berdimensi berhingga mempunyai jumlah vektor yang sama. Pembuktiannya, kita misalkan S sama dengan V1, V2, hingga Vn, dan S aksen sama dengan W1, W2, hingga Wm adalah dua basis untuk sebuah vektor V. Yang berdimensinya berhingga. Yang pertama, kita buktikan karena S adalah basis, maka S aksen bebas linier. Sehingga dari teorema 9 tadi, didapatkan M lebih kecil atau sama dengan N. Yang kedua, karena S aksen basis, maka S bebas linier. Sehingga dari teorema 5, teorema 9 didapatkan N lebih kecil atau sama dengan M. Sehingga
dari poin 1 dan 2 didapatkan bahwa M ini sama dengan N atau N sama dengan M. Sehingga terbukti bahwa sembarang dua basis untuk ruang vektor berdimensi berhingga mempunyai jumlah vektor yang sama. Sehingga teorema 10 ini sudah terbukti. Definisi, dimensi sebuah ruang vektor V yang berdimensi berhingga didefinisikan sebagai banyaknya vektor pada basis untuk V. Nah, di sini diperjelas dari sumber lain. Saya ambil dari jurnal. Jika ruang Rn basis bakunya E1, E2 hingga En, banyak vektornya adalah N. Jika ruang Pn basis bakunya 1, x, x kuadrat, hingga x pangkat n, banyak vektor n plus 1. Jika Ptn basis bakunya 1, cos x, sin x, cos 2x, sin 2x, hingga cos nx, sin nx, banyak vektornya 2n plus 1, dan jika ruang M22 basis bakunya matriks 1000, 0100, 0010, 0001, banyak vektornya adalah 4. Dilihat dari matriksnya ada 4. Seperti itu. Untuk memperjelas definisi, kita masuk ke dalam contoh 37 dalam buku Hart Anton. Tentukan basis dari dimensi untuk ruang pemecahan dari sistem homogen 2x1 plus 2x2 min x3 plus x5 sama dengan 0. Min x1 min x2 plus 2x3 min 3x4 plus x5 sama dengan 0. X1 plus X2 min 2X3 min X5 sama dengan 0. X3 plus X4 plus X5 sama dengan 0. Penyelesaiannya, yang pertama kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Kita bentuk matriksnya sebagai 2 dan 1, 1, 0, 2 min 1, 1, 0, min 1, 2 min 2, 1, 0, min 3, 0, 1, 1, 1, min 1, 1, 0, 0, 0, 0. Pertama, B3 plus B2. Kita tulis B1-nya dulu. B2-nya kita tulis. Satu ditambah min 1, 0. 1 ditambah min 1, 0. Min 2 ditambah 2, 0. 0 ditambah min 3, min 3. Min 1 ditambah 1, 0. 0 ditambah 0, 0. Kita tulis lagi, karena tidak ada operasi.
Kemudian dua B1 2B2 plus B1. B1-nya masih sama, kita tulis karena tidak ada operasi. B2-nya 2B2, 2 kali min 1, min 2 plus 2, kosong. Kosong. 4 plus min 1, 3. Min 6 plus kosong, min 6. 2 plus 1, 3. Kosong plus kosong, kosong. Kita tulis lagi, karena tidak ada pengoperasian. Tiga B4 min B2. Kita yang dioperasikan B4, berarti semua ditulis ulang dulu sampai B3. Tiga B4 min B2. 0, 0, 0, 0. Tiga kali 1, 3, dikurangi 3. 0. 1 kali 3, 3, kurangi min 6. Dikurangi min 6. Plus 6 plus 3, 9. 3 dikurangi 3, kosong. Kosong dikurangi kosong, kosong. Menjadi kita buat satu di baris 1 dan baris 4 ini. B1 kali setengah dan B4 kali per 9. Dua dikali satu dikali setengah 1, 2 dikali setengah 1, 1 min 1 dikali min 1 dikali setengah sama dengan min setengah. 0 tetap 0. 1 dikali setengah, setengah 0. Baris 2-nya kita tulis dulu karena tidak ada pengoperasian. Baris 3 juga. Baris 4 karena hanya 1 berarti yang ada angkanya, yang lain angkanya 0. Otomatis kalau dikali
hasilnya juga 0. 9, 1. Kosong, kosong. Kemudian B1 plus 1/6 B2 menghasilkan 1 min setengah ditambah 3/6. Jawabannya min setengah 0. Min setengah ditambah min setengah 0. 0 ditambah 1/6 kali min 6. 6 sama 6 dicoret 1. Min 1. 3/6 ditambah setengah. Setengah tambah setengah. 1. 0. Ditulis lagi. B3 ditambah 3B4. Kita tulis ulang sampai B2. B3 kosong ditambah 3 kali kosong, kosong. Sama kosong, sama kosong. Min 3 ditambah 3 kali 1, kosong, kosong, kosong. Kita tulis B4-nya. Kita bisa balik menjadi 1, 1, 0, min 1, 1, 0, 0, 0, 3, min 6, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Kenapa kok bisa dibalik? Karena di baris 3 ini semuanya terdiri dari kosong. Jadi bisa dibalik dengan baris keempat. Kalau seumpamanya di sini tadi ada angka selain kosong dan di sini juga ada angka selain kosong, tidak bisa dibalik. Kemudian B1 plus B3. 1, 1, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 3, min 6, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian kita mencari B2.
dikurangi ditambah 6B3. Hasilnya menjadi 11001 B2 003 ditambah 6 kali 0 3 dan 6 ditambah 6 kali 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0. B2 dikali 1/3 menjadi 1101010101010101010. Nah, dari ini kita peroleh bahwa X1 plus X2 plus X1, X2, X3, X4, X5 plus X5 sama dengan 0, X3 plus X5 sama dengan 0, dan X2 sama dengan 0. X4 sama dengan 0. Maka himpunan pemecahan ini diberikan oleh X5-nya sama dengan T, X4 sama dengan 0, X3 sama dengan min T, X2 sama dengan S, dan X1 sama dengan min S min T. Jadi yang dimisalkan di sini adalah yang X2 dan X5. X3-nya ini didapat dari X3 sama dengan min X5, lalu X1-nya ini didapatkan dari min X2 min X5. Kemudian dari pemecahan ini kita dapat tuliskan menjadi vektor, yaitu semua komponen X dituliskan, X1, X2, X3, X4, X5 sama dengan X1-nya min S min T, X2-nya S, X3-nya min T, X4-nya 0, X5-nya T. Ini sama dengan kita pecahkan S dan T. Menjadi X1 itu terdiri dari min S, X2 dari S, X3 S-nya tidak ada, 0, X4 0, X5 0. Ditambah T min T, S-nya 0, X3-nya min T, X4-nya 0, X5-nya T. Kita pecahkan X, S dan T-nya dikeluarkan. S min 1, 1, 0, 0, 0, plus T min 1, 0, min 1, 0, 1. Sehingga dari ini kita peroleh V1 yaitu min 1, 1000,
dan V2 min 1 0 min 1 1 min 1 0 min 1 0 1. Karena pemecahan di sini merentang pada V, yaitu V1 dan V2 dan berdimensi 2, karena ada 2 dimensi, dan berbasis karena bebas linier, maka di sini bukti untuk contoh 37 ini terbukti bahwa basis dan dimensinya ini ada, dan basisnya ini dibuktikan dari merentang V dan bebas linier, dan dimensinya itu 2, yaitu V1 dan V2. Kemudian teorema 11 dalam buku Hart Anton yang berbunyi A. Jika S sama dengan V1, V2 hingga Vn adalah sebuah himpunan n vektor bebas linier pada sebuah ruang V yang berdimensi n, maka S adalah sebuah basis untuk V. B. Jika S sama dengan V1, V2 hingga Vn adalah sebuah himpunan n vektor yang merentang V yang berdimensi n, maka S adalah sebuah basis untuk V. C. Jika S sama dengan V1, V2 hingga Vn adalah sebuah himpunan n vektor bebas linier pada sebuah ruang V yang berdimensi n dan R lebih kecil dari n, maka S dapat diperbesar menjadi basis untuk V, yakni vektor-vektor Vr plus 1 hingga Vn, sehingga V1, V2 hingga Vr, Vr plus 1, hingga Vn adalah sebuah basis untuk V. Pembuktiannya untuk yang A, kita misalkan S sama dengan V1, V2, V3 dengan S bebas linier pada ruang V yang dimensinya adalah 3, karena n-nya 3, maka S ini adalah basis untuk R3. Sesuai dengan teorema di sini bahwa jika S, V1, V2, V3 adalah sebuah himpunan n vektor bebas linier, ini adalah S bebas linier pada ruang V, yang dimensinya adalah 3, berdimensi berhingga, maka S adalah basis untuk R3, karena berada di ruang 3. Kemudian yang B, kita ambil sembarang vektor B sama dengan B1, B2 dan S sama dengan V1, V2
pada vektor V, sehingga S ini menjadi V1 B1 plus V2 B2, sehingga S ini adalah merentang V. Dan dimensi S ini adalah 2. Sehingga S adalah basis untuk R2. Sesuai dengan teorema Debye, jika S, V1, V2 hingga Vn adalah sebuah himpunan n vektor yang menentang ruang V yang berdimensi n, maka S adalah sebuah basis untuk V. Di sini kita ambil sembarang vektornya adalah B, dan vektor yang merentang adalah S. Pada vektor V, sehingga S itu merentang di V menjadi V1 B1 plus V2 B2. Dimensinya adalah 2 karena berdimensi hingga B1 dan B2, V1 dan V2. Sehingga S adalah basis untuk R2. Kemudian yang C, misal S V1, V2, hingga V8 dengan S bebas linear pada vektor V. Dimensi S ini adalah 8, sehingga N sama dengan 8. Jika R-nya sama dengan 4, maka R kurang dari N. Sehingga dapat diperbesar. Menjadi V1, V2, hingga VR, VR plus 1 hingga Vn. Jadinya S ini menjadi V1, V2, hingga V4, V5 karena 4 plus 1, hingga V8. Ini adalah basis untuk V karena telah diperbesar. Sehingga dari teorema 11 ini terbukti untuk poin A, B, dan C.